memegang 23,7% total cadangan dunia. Ya, jadi kita nomor 1, 23,7% dari seluruh dunia ya, seluruh dunia. Dan nikel kita itu yang tadi saya bilang sangat unik, Tuhan terlalu baik gitu ya. Jadi orang bilang Tuhan itu waktu gambar dunia itu lagi tersenyum mendesain Indonesia karena kita punya natural resources yang luar biasa, sangat luar biasa. Kita punya 47 critical minerals yang sudah dibagi ke 22 strategic mineral. 47 ya, 47 critical minerals, 22 strategic mineral. Nikel masuk dalam salah satu critical minerals yang sangat amat strategik. Nomor 1 dunia untuk cadangan dan produksi nikel, Indonesia ya. Nomor 2 dunia untuk cadangan dan produksi timah. Nomor 4 dunia untuk cadangan dan produksi bauksit. Nomor 6 dunia untuk cadangan dan produksi koper. 5 mineral ini aja sudah bikin kita kaya raya. Tapi kembali lagi, tata kelola tata niaganya seperti apa ya? Kalau terlalu kaya juga bisa jadi disaster kalau tidak penanganan yang proper. Nah, dari total cadangan nikel saja 5,3 miliar ton tersebar di berapa? Ada sekitar sebenarnya di seluruh Indonesia, kebanyakan Indonesia Timur. Ya. Sulawesi Tenggara cadangan terbesar, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, Papua sampai Papua Barat. Sebenarnya Kalimantan ada dikit tapi nggak proper untuk main out, yang ada dikit, jadi nggak masuk perhitungan kita. Oke, dari 6 provinsi ini berapa sih IUP? Kalau kita bicara IUP nih atau perusahaan yang bisa mengelola tambang, yang tadi saya sebut lagi heboh-heboh bagi-bagi IUP, itu ada sampai hari ini ada 395 IUP atau izin usaha pertambangan nikel. Nah, angka 395 ini jangan dicatat, kenapa? Sebentar bisa nambah, sebentar bisa kurang, tergantung modi. Ya, jadi kadang-kadang agak complicated juga kalau kita mau bicara berapa banyak sih IUP. Kami update mungkin masih ingat dengan Bapak Bakti beberapa bulan lalu IUP-nya yang saya catat berapa? Cuma 3-6 bulan something ya. Sekarang sudah 395, besok mungkin bisa berkurang gitu ya. Jadi bingung kita juga ya, beda dengan zaman tahun 2012 kita pegang CNC atau sertifikat nikel. Sekarang pegang modi agak predictable gitu ya. Nah, jadi per hari ini kita bicara hari ini aja, IUP Nikel Indonesia yang sudah betul-betul clear ya, register ya, itu ada 395. Nah, dari 395 IUP itu menghasilkan nikel-nikel olahan, kita sudah punya pabrik pengolahan yang luar biasa. Jadi saat ini seksi banget ya, seluruh dunia lagi masuk ke Indonesia terhadap nikel olahan karena Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, quote lagi saat ini revisi, itu wajib value added dari tahun 2009. Nah, di 2009 aturan Undang-Undang Nomor 4 sampai 2014 kok nggak ada pergerakan ya. Tadi ada Bank Indonesia, saya bilang bahwa untuk pembiayaan smelter nikel itu luar biasa. Nggak mampu satu bank Indonesia untuk pembiayaan pembangunan smelter. Nah, 2009 ke 2014 akhirnya ditutup. Terus 2017 dibuka lagi relaksasi. Nah, disitulah terjadi. 2017 baru bermunculan smelter-smelter sampai hari ini. Ada berapa sih pengolahan nikel? Yang memegang pensil silahkan. Pabrik pirometalurgi yang menghasilkan nikel, pig iron, ferronikel sampai ke nikel mate itu sudah ada 49 badan usaha ya, badan usaha KBRI 24202, 49 pabrik pengolahan nikel pirometalurgi yang kita bilang RKIF. Pabrik pengolahan pirometalurgi dan kopi sebenarnya ada berapa lain? Nah, bahasa kasar kompor masaknya ada berapa? 226 kompor atau 226 lain yang menghasilkan nikel, pig iron, ferronikel sampai ke nikel mate. Kemudian ada lagi teknologi yang terbaru ya dari baru 3 tahun terakhir ini namanya hidrometalurgi atau yang saat ini teknologinya adalah HPAL, high pressure acid leaching. Nah, itu nih bahan baku baterai gitu ya. MHP nikel sulfat bahkan sampai kobalt sulfat bahkan sampai ke baterai katot kita sudah ada. Baterai sel belum ya. Jadi nikel MHP, kemudian nikel sulfat, kobalt sulfat, baterai katoda kita sudah punya ya. Dan itu diolah oleh saat ini per hari ini ada 6 badan usaha SPAL atau hidrometalurgi ya. Dari total semuanya itu yang tadi di awal saya sebutkan 2024 Januari sampai November nilai revenue kita ya, nilai
nilainya itu sudah sampai 20 miliar lebih. Ya, nilai transaksi tapi semuanya kan ekspor gitu ya. Dari semua hasil downstream itu ada sih sebenarnya produk upstreamnya kalau bagi saya, karena kita sudah punya 6 pabrik pengolahan, 6 pabrik stainless steel. 6 sudah ada ya, itu sudah ada 6 pabrik stainless steel. Itu dari mana? Tadi, nickel matte gitu ya. Nah, dari stainless steel itu di Indonesia pengolahannya kita balik lagi dari total produksinya. Ya. Total produksi, nah kali ini kan perlu nyontek, maaf. Kalau tadi bisa hafal, saat ini harus nyontek dikit. Nah, kita yang sudah dihasilkan ada nickel matte ya, kemudian nickel MHP, kemudian NPI tadi ya, baterai kathode sampai dari nickel sulfat tadi nilainya sampai 20 miliar US dollar. Mungkin nanti dari data biaya cukai minta dicek lagi ya, karena agak complicated menghitung angka pasti. Sayangnya karena produk-produk olahan nikel ini rata-rata diekspor, bisa dibilang 99% diekspor. Nah, apakah ada pembebanan biaya keluar?